Bab 40. Terpaksa jadi istri pengganti. Sinar bulan kini telah berganti menjadi sinar matahari. Perlahan Luna membuka matanya dan tidak melihat Andra berada di sampingnya. Dilihatnya jam di dinding yang sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Apa dia sudah berangkat? Kenapa tidak membangunkan aku dulu? Gumam Luna tertunduk sedih karena tidak menemukan Andra di dalam kamar itu. Bahkan tidak terdengar suara apapun dari dalam kamar mandi. Luna bergegas bangun dan masuk ke dalam kamar mandi. Dia menggosok giginya dan membasuh mukanya. Baru saja dia selesai mengelap wajahnya dengan handuk kecil, pintu kamar mandi terbuka. Nampak Andra datang mendekat. "Kenapa bangun sendiri? Aku bisa membantumu," ucap Andra. Luna merasa sedikit kaget melihat kehadiran Andra yang tiba-tiba. Pria itu bahkan belum bersiap untuk berangkat kerja karena Andra masih mengenakan kaos dan celana panjang. "Ini tidak separah yang kamu pikirkan, Kak. Aku hanya demam biasa," ujar Luna. Andra meraih pinggang Luna dan mengangkat wanita itu, mendudukkannya di samping wastafel. Punggung tangannya menyentuh dahi Luna untuk mengecek suhu tubuh istrinya. "Sekarang buka keempat ensing bajumu," perintah Andra. Luna langsung mengedarkan pandangannya ke arah lain, wajahnya pasti sudah seperti kepiting rebus ketika mendengar permintaan suaminya tadi. Untuk apa membuka baju? Kamu sudah lihat aku baik-baik saja bukan?" Luna berkata tanpa menatap Andra. Dia merasa sangat gugup sekali. "Tapi aku ingin melihat yang lain." Andra mengarahkan wajahnya ke leher Luna sebelum Luna sempat protes. Luna mendorong pelan Andra, hingga kini dia bisa melihat sepasang mata yang sudah berkabut G4 ira itu. Walaupun dia juga menginginkannya namun dia harus bisa menahannya. Saat ini kedua mertuanya pasti sudah menunggu mereka di meja makan. Luna tidak ingin kepergok pagi-pagi. Pasti sangat memalukan. "Tapi kamu akan terlambat pergi ke kantor," ucap Luna. Andra tidak menjawab ucapan Luna, dia hanya tersenyum kecil. Kemudian Andra mengeluarkan sesuatu dari saku celananya dan menyematkan benda berukuran kecil di jari manis Luna. Luna memperhatikan sebuah cincin yang kini melingkar di jari manisnya. Itu cincin pernikahan kita. Maaf aku terlambat untuk membelinya." Andra menunjuk cincin juga di jari tangannya. Karena dia membelinya sepasang. Senyum bahagia tergambar di wajah Luna. Dia melingkarkan tangannya di leher suaminya dan memeluknya dengan erat. "Terima kasih, Kak." Mata Luna nampak berkaca-kaca, dia merasa sangat bahagia sekali. 2 hari lalu setelah pertemuannya dengan Tuan Mike, atau lebih tepatnya saat Luna mengikuti dirinya sampai ke restoran bersama 3 pembantu di rumahnya, Andra meminta Hansen untuk mengantarkannya ke sebuah toko perhiasan untuk membeli sepasang cincin pernikahan. Dia ingin memberikan kejutan kecil untuk Luna. Karena pernikahan mereka dulu dipersiapkan secara mendadak hingga Andra tidak menyiapkan apapun untuk istrinya itu. Dan saat itu dia juga belum mencintai Luna dan belum bisa menerima kehadiran Luna dalam hidupnya. Sekarang dia ingin menebus semuanya, dia ingin menjadikan Luna sebagai satu-satunya wanita dalam hidupnya. Kemudian Andra mengangkat tubuh Luna ke dalam gendongannya. Membawanya keluar dari kamar mandi dan mendudukkannya di atas ranjang. Andra meraih semangkuk bubur yang dia bawa tadi, lalu memposisikan dirinya duduk menghadap Luna. "Kak, aku bisa makan sendiri," ucap Luna saat Andra menyendokkan bubur untuknya.
Diam dan menurutlah. Andra mengarahkan sesendok bubur ke mulut Luna. Sebenarnya Luna masih nampak gugup gara-gara perlakuan Andra tadi di dalam kamar mandi. Namun Luna akhirnya membuka mulutnya dan memakan bubur yang disuapkan oleh suaminya. Siang ini Marvel datang berkunjung ke gedung Rainbow Group untuk menemui Andra. Namun lagi-lagi dia harus bertemu dengan Felicia lebih dulu. Hari ini Kak Andra tidak masuk kantor, ujar Felicia dengan juteknya saat melihat Marvel sudah berada di lantai atas. Pria itu baru saja ingin berjalan menuju ruangan kerja Andra. Tumben. Kemana dia? Tanya Marvel merasa heran. Karena biasanya Andra tidak pernah absen dalam bekerja, kecuali jika ada urusan yang benar-benar penting. Om Antonio bilang Luna sedang sakit. Jadi Kak Andra tidak masuk kantor. Jawab Felicia. Apa? Luna sakit? Marvel nampak terkejut dan merasa sangat khawatir sekali mendengar wanita pujaan hatinya sedang sakit. Dia bergegas ingin pergi meninggalkan lantai atas. Hei, tunggu. Kamu mau kemana? Panggil Felicia yang mampu menghentikan langkah kaki Marvel. Marvel menarik nafas panjang dan segera membalikkan badannya untuk menatap Felicia kembali. Hei, Nona. Aku punya nama. Namaku Marvel. Protes Marvel karena Felicia tidak pernah mau menyebutkan namanya. Felicia berjalan mendekati Marvel. Memangnya aku peduli? Oh ya? Kamu mau kemana? Jangan bilang kamu mau ke rumah Kak Andra. Tebak Felicia. Marvel mengangguk. Tentu saja, kenapa tidak? Felicia nampak berpikir sejenak. Kalau begitu aku ikut. Aku juga ingin melihat keadaan Luna, adikku. Felicia bersikap seolah-olah begitu peduli pada Luna. Padahal dia hanya ingin tahu apa yang sedang dilakukan oleh Luna dan Andra di rumah. Bilang aja pengin nebeng. Gerutu Marvel kemudian melangkahkan kakinya pergi dengan diikuti oleh Felicia di belakangnya. Marvel terpaksa membawa Felicia ikut ke dalam mobilnya karena wanita itu terus saja memaksa untuk ikut. Felicia sendiri terpaksa nebeng dengan Marvel karena selama ini dia memang tidak pernah mengunjungi Luna dan tidak pernah memperdulikan saudara tirinya itu. Akan terlihat sangat canggung jika dia hanya datang seorang diri dengan alasan ingin melihat keadaan Luna yang sedang sakit. Sebelum menuju kediaman keluarga Harrison, Felicia meminta Marvel mengantarkannya ke toko buah lebih dulu. Setidaknya Felicia ingin berbasa-basi supaya terlihat seperti seorang saudara yang baik untuk Luna. Sementara Marvel membeli sebuket bunga untuk Luna. Sebagai playboy Capcadal, dia sangat tahu jika wanita pasti akan senang jika diberi bunga sebagai bentuk perhatian dan cinta. Luna pasti akan langsung sembuh kalau lihat wajahku yang tampan ini. Apalagi aku membawa bunga untuk Luna. Gumam Marvel dalam hatinya, kemudian melajukan kembali mobilnya menuju ke kediaman keluarga Harrison. Bab 41. Luna, kakak khawatir sekali saat mendengar kabar kamu sedang sakit. Felicia langsung memeluk Luna saat adiknya itu baru saja datang ke ruang tamu bersama dengan Andra. Luna baik-baik saja Kak, ini hanya demam biasa. Jawab Luna. Walaupun Luna tahu jika Felicia tidak benar-benar mengkhawatirkan dirinya, namun dia sudah cukup senang dengan kehadiran kakak tirinya itu. Karena saat ini hanya Felicia saudara yang Luna miliki. Dua wanita itu saling melepaskan pelukannya. Kak, tolong jangan memberitahu Papa jika aku sakit. Aku tidak ingin membuat Papa khawatir. Luna nampak sedih. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jika papanya tahu tentang perselingkuhan mama tirinya.
Bahkan dia juga tidak tega untuk memberitahu Felicia. Luna tidak ingin Felicia merasa kecewa pada mama kandungnya sendiri. Felicia menganggukkan kepalanya. Nampak Marvel datang mendekat dengan membawa sebuket bunga di tangannya. Dia menyodorkan bunga di tangannya pada Luna. "Luna, aku." Marvel tidak melanjutkan kata-katanya saat Andra merebut bunga di tangannya yang ingin dia berikan pada Luna. "Aku mewakilinya menerima bunga ini," ucap Andra tanpa merasa berdosa karena telah mengambil paksa bunga itu dari tangan Marvel. "Tapi Andra, silahkan duduk." Andra mempersilahkan Marvel dan Felicia untuk duduk sebelum Marvel sempat protes. Dia menaruh bunga dari Marvel di atas meja. Keempat orang itu segera duduk. Andra mengambil posisi duduk di samping Luna. Sementara Marvel duduk di samping Felicia dengan menjaga jarak. "Kamu sakit apa, Lun?" "Aku sangat khawatir saat mendengar kamu sedang sakit," tanya Marvel. Walaupun tadi dia sudah mendengar jawaban Luna pada Felicia, namun Marvel ingin bertanya sendiri. Aku." Andra segera memotong ucapan Luna. "Luna sudah lebih baik sekarang. Aku sudah mengeceknya." "Bukan begitu, sayang." Andra mengusap rambut Luna dengan lembut dan menyibakkan rambut istrinya itu ke belakang. Seolah ingin menunjukkan sesuatu pada Marvel. Mata Marvel langsung menangkap sesuatu di leher Luna. Itu adalah sebuah tanda merah yang dibuat oleh nyamuk berkepala besar. "Si Andra pasti sengaja nih mau pamer kemesraan di depan aku," batin Marvel sambil memalingkan pandangannya dari leher Luna. Suasana di ruang tamu membuat Luna merasa canggung, dengan sikap Andra dan Marvel yang tidak seperti biasanya. Bahkan dua pria itu saling adu sindir. Andra secara terang-terangan menunjukkan keromantisannya pada Luna di depan Marvel dan Felicia. Membuat dua orang itu merasa terbakar hatinya. Tanpa terasa mereka sudah mengobrol selama 30 menit. Felicia harus segera kembali ke kantor karena tidak enak pada Tuan Antonio jika dia meninggalkan kantor terlalu lama. "Luna, kakak balik ke kantor dulu ya. Lain waktu kakak akan datang berkunjung lagi," ujar Felicia kemudian menatap ke arah Marvel yang duduk berjarak di sebelahnya. Pria itu nampak tidak berkedip memandangi wajah Luna. "Iya kak. Terima kasih karena kakak sudah datang untuk menjengukku," ucap Luna pada Felicia. Felicia segera bangun dari duduknya. Nampak Marvel yang masih duduk diam sambil senyum-senyum sendiri. Hingga sebuah bantal kecil mendarat di wajahnya, membuyarkan lamunan Marvel. Rupanya Andra yang melemparkan bantal itu ke wajah Marvel. Marvel menoleh ke arah Felicia yang sudah menunggunya untuk bangun. "Oh, Fel. Kamu balik sendiri aja ya. Soalnya aku masih ada urusan penting sama Andra," ujar Marvel beralasan. Andra menarik nafas panjang. Dia bergegas bangun dengan diikuti oleh Luna yang juga ikut bangun. "Kak Marvel. Kamu kok tega sih ngebiarin kakak aku balik ke kantor sendiri? Dasar pria tidak bertanggung jawab," Luna mengatakannya dengan nada kesal. Dia melipatkan kedua tangannya di dada. "Loh, kok kamu bilang gitu sih Lun? Aku benar-benar masih ada." Marvel tidak melanjutkan kata-katanya karena Andra merangkul pundak Marvel dan membawanya keluar rumah. Mengantarkannya sampai ke arah mobil Marvel yang terparkir di halaman rumah mewah itu. "Jam berkunjung sudah selesai," ujar Andra melepaskan tangannya dari pundak Marvel dan membantu membukakan pintu mobil untuk Marvel. "Pelit banget sih kamu, Andra. Aku kan masih mau lihat Luna sebentar lagi." Marvel mendengus kesal.
Dengan terpaksa dia masuk ke dalam mobilnya disusul oleh Felicia yang duduk di sampingnya. Dengan berat hati akhirnya Marvel melajukan mobilnya keluar meninggalkan kediaman keluarga Harrison. Setelah mobil Marvel keluar dari pintu gerbang, Andra menoleh ke arah Luna yang berdiri di depan pintu. Dia menghampiri istrinya itu dan meraih tangannya, menggenggamnya dengan erat. "Ayo kita lanjutkan main piano yang tadi pagi," ucap Andra membuat wajah Luna langsung merona merah dan nampak malu. "Tapi Kak, di rumah sedang banyak orang." Luna merasa malu karena saat ini, mama mertuanya dan 3 pembantu mereka memang sedang berada di rumah. Namun, Andra tidak ingin mendengar protes dari istrinya. Dia menarik tangan Luna dan membawanya ke arah kamar mereka di lantai atas. Dan pada akhirnya perjalanan menuju puncak Gunung Krakatau mereka lalui. Bahkan panasnya sinar matahari di luar sana tidak membuat mereka berhenti untuk tetap melakukan perjalanan camping. Berbeda dengan kegiatan OTW Soraya di tempat lain. Dia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya saat mereka sudah mencapai puncak Gunung Rinjani. Dia segera duduk dan menyenderkan punggungnya pada kepala ranjang. "Keuangan kita semakin menipis, sayang. Bagaimana ini?" ujar Roni ikut duduk di samping Soraya. "Aku juga bingung. Si tua bangka itu sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dia sudah tidak berguna," ujar Soraya menghembuskan nafas berat. Roni nampak terdiam sejenak, dia sedang memikirkan sebuah ide. "Anak tirimu itu, bukankah dia menikah dengan orang kaya? Sebelum kita menyingkirkan dia, bagaimana jika kita memanfaatkan dia lebih dulu?" Roni memberikan sebuah usul. Soraya tersenyum tipis dan menatap pada pria berondongnya. "Ide yang bagus, sayang. Daripada dia mati sia-sia. Setidaknya dia harus berguna dulu untuk kita." Soraya mengarahkan pandangannya lurus ke depan. Dengan sebuah senyuman tipis di wajahnya, dia mulai memikirkan sebuah cara untuk membawa Luna keluar dari rumah mewah keluarga Harrison. Supaya dia bisa dengan bebas melakukan apapun pada putri sambungnya itu.